Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Rizky Widiatna dari Universitas Magelang Buana, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai program yang sebenarnya ini adalah pengembangan dari program yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi program ini menggunakan bahasa pemrograman Java dan saya melakukan ini atau membuat programnya itu menggunakan software NetBeans. Seperti yang sudah dilihat di sini ada 3 buah file yang tipenya itu Java. Yang pertama ada register, lalu ada login, dan juga ada dashboard. Nah, nanti saat programnya itu dijalankan, algoritma yang akan dilakukan pertama itu adalah memasuki halaman login, yaitu seperti tampilan seperti ini. Ini adalah desainnya. Lalu setelah itu, jika misalkan user ini belum melakukan register atau belum memiliki akun untuk melakukan login, maka nanti user ini bisa melakukan register dengan cara mengklik bacaan klik here di sini. Nanti akan diarahkan ke file register yang dimana ini untuk memasukkan data-datanya. Lalu setelah dari register ini itu akan kembali diarahkan kembali ke login. Dari login ini baru melakukan login untuk mengakses menu utama. Langsung saja kita coba jalankan programnya. Nah, ini adalah tampilan pertama jika programnya dijalankan. Di sini ada username dan juga ada password. Kita coba untuk melakukan register terlebih dahulu. Di sini bisa klik here. Nah, tampil. Di sini kita masukkan saja username-nya, bebas misalkan. Passwordnya, masukkan nama. Nah, di sini juga ada fungsi untuk menempelkan atau memasukkan foto profil ya. Jadi di sini itu kita tinggal melakukan penggunaan tombol tambah di sini, yang mana nanti akan membuka window untuk memilih file foto yang akan digunakan. Misalkan nah, seperti itu. Nanti fotonya itu akan ditampilkan di jendela ini. Setelah ini semua sudah diisi, lalu tinggal kita klik aja bagian tombol register, yang mana ini itu akan langsung mengarahkan ke tampilan login kembali. Nah, sudah ada muncul pesan bahwa registrasi telah berhasil. Nah, kita masukkan username dan password yang sudah diregister tadi. Nah, di sini sudah masuk dan ada pesan selamat datang. Ini adalah nama dari user yang melakukan login. Nah, jadi penjelasan sedikit mengenai program ini. Jadi program ini itu merupakan suatu program yang dapat digunakan untuk pendataan orderan dari suatu usaha laundry. Jadi data-data pelanggan itu bisa, atau data-data pesanan itu bisa dimasukkan dalam program ini. Seperti itu. Dan di sini itu ada beberapa text field, ada beberapa form yang fungsinya itu untuk menginputkan beberapa data ke programnya. Nah, di sini juga di sebelah kiri ada foto dan juga nama user yang sedang login. Seperti itu. Di bawahnya ada beberapa menu. Ini adalah menu utamanya, yang mana itu untuk fungsi utamanya itu untuk menginputkan data, lalu melihat riwayat datanya,
dan untuk mengedit data serta menghapus data. Jadi misalnya ingin menginputkan data. Jadi di sini saya mengaturnya itu kode order ini akan sebagai primary key nantinya itu di set secara otomatis dan secara random. Jadi yang sudah di set itu 4 angka di depan yaitu 2100 itu sudah di set, dan 3 angka di belakangnya itu akan berubah secara terus menerus secara random. Misalkan kita masukkan data pelanggan yang bernama Henry, nomor telepon. Nah, di sini untuk jenis cuciannya. Di sini juga untuk jenis cucian saya menggunakan menu combo box, yang mana nilai-nilainya ini itu merupakan hasil dari pengambilan data yang ada pada kategori yang dituliskan atau yang dibuat dalam database. Nah, sini kita coba untuk memilih cuci kering lipat 5 kilo misalkan. Setelah itu di submit. Nah, langsung muncul dan ketika ini kita tekan, kita klik datanya ini di sini, itu langsung tampil di text field yang di kiri ini, karena di sini saya menyetelnya itu agar dapat melakukan edit data langsung. Jadi misalkan ingin mengedit data, tinggal klik data atau riwayat data yang sudah dimasukkan. Nanti data-datanya itu akan secara otomatis masuk ke dalam text field yang ada di kiri ini, yang mana kita tinggal mengubah saja. Kalau untuk ingin mengupdate data atau mengubah data, misalnya Henry, kita ubah menjadi Agus. Nah, sudah ini kita pencetnya yang update, karena tadi kan sudah di submit, sekarang datanya sudah ada. Kita ingin mengganti, berarti memilih tombolnya itu adalah untuk update. Nah, sudah berganti jadi Agus yang asalnya tadi Henry. Sini juga ada beberapa field ya, beberapa data. Dan perlu diingat, aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan database. Jadi di sini saya menggunakan MySQL, yang mana menggunakan software dari SAMPP. Di sini juga ada fungsi hapus. Jadi hapus ini simpel aja ya, tinggal kita pilih datanya. Misalkan Agus tadi kita mau hapus, nggak jadi. Nah, kita klik aja di sini datanya, lalu cet hapus. Sudah datanya hilang. Nah, seperti itu. Lalu masuk ke menu yang berikutnya. Di sini ada menu untuk data kategori. Nah, data kategori ini itu untuk menambahkan kategori atau jenis pencucian yang dapat dilakukan, yang dapat dipesan oleh pelanggan nantinya. Contohnya itu, ini adalah yang di sebelah kanan adalah beberapa data yang sudah dimasukkan, yang sudah saya masukkan. Sistemnya itu hampir sama seperti yang tadi. Jadi kalau kita klik itu langsung bisa muncul di sini, dan bisa kita edit datanya atau bisa kita masukkan. Ya, misalkan kode barunya 106. Lalu D-nya jaket. Nama kategorinya, harganya itu 15.000. Kita coba submit. Nah, muncul jaket. Seperti itu ya. Dan bagaimana dengan update? Ya sama-sama saja. Misalkan kita ubah lagi jaket ini jadi pakai satuan, misalkan jaket dalam kurung satuan. Nah, sudah ya, sudah berubah. Dan sama juga untuk penghapusan itu
Misalkan kita ingin hapus lagi data yang baru dimasukkan tadi, tinggal kita pilih datanya, lalu pilih hapus. Datanya sudah hilang sekarang. Kita kembali lagi ke menu input data. Di sini juga ada tombol selesai dan clear form. Jadi sebenarnya tombol ini itu cuman untuk, kalau clear form itu cuman untuk misalkan kita tadi kan kalau kita klik di sini itu datanya masuk langsung ke sini. Nah, kalau misalkan kita ingin menginputkan atau menambahkan data baru itu kan ribet, harus menghapus gitu. Jadi kita bisa clear form aja dari sini, jadi semua datanya itu terhapus. Jadi untuk buat data baru. Seperti itu. Kalau untuk selesai itu misalnya ini nih. Ini sudah ada status sedang dikerjakan. Saya buat dalam database-nya itu di tabel orderan ini itu ada statusnya. Jadi misalkan pesannya itu masih dalam proses dikerjakan. Kalau sudah orderannya sudah selesai, laundry-nya sudah selesai, kita bisa menekan memilih tombol selesai ini, yang mana akan hilang dari data orderan ini. Dan sebenarnya hilangnya itu bukan dihapus, cuman dialihkan sebenarnya. Jadi hanya di statusnya itu hanya diganti dari dikerjakan menjadi selesai dan tidak ditampilkan di sini. Karena nanti ada pengkondisian yang bisa dilihat di codingan. Setelah itu kita masuk ke codingannya. Pertama itu codingan dalam halaman login. Jadi ada beberapa package yang saya import. Yang digunakan itu salah satunya SQL yang mana untuk menghubungkan ke database. Lalu ada JOption Pane yang mana itu tadi untuk menampilkan pesan, jendela pesan. Juga ada swing table. Ini untuk format atau model dari tabel yang akan dipakai. Nah, lalu di sini ada kelas login. Di sini juga saya membuat beberapa variabel statik bertipe data string yang dimana ini untuk fungsinya itu untuk menyambungkan ke database. Sini itu ada nama drivernya, lalu alamat database-nya, seperti itu ya. Sini juga ada beberapa variabel statik. Ini juga untuk menyiapkan objek-objek yang diperlukan untuk mengelola database, seperti itu. Nah, default tabel model ini yang tadi yang di atas itu untuk mengatur model tabel ya. Misalkan bagaimana kita akan mengatur fieldnya, seperti itu. Judul atau headernya itu akan ada apa aja bisa diatur di sini. Nanti akan dipanggil pada fungsinya. Nah, di sini itu kita coba lihat ke desainnya. Nah, jadi di sini itu saya membuat karena di Gframe itu tidak ada placeholder. Jadi di sini saya mengakalinya dengan text field ini di atasnya itu ditimpa pakai label ya. Dan di kondisinya itu kalau text fieldnya ini sedang dipakai atau difokuskan, maka labelnya itu akan dihilangkan atau kondisinya menjadi false set visible-nya. Dan sedangkan kalau misalkan tidak lagi difokuskan dan berisi atau isinya itu 0 atau 0, tidak ada atau kosong, maka placeholder-nya itu akan ada lagi labelnya itu, seperti itu. Ini ada fungsi dari tombol login ini. Sini juga tadi untuk menyambungkan query. Nah, di sini juga ada query-nya, yang mana artinya query dari query ini itu memilih select all from user. Jadi memilih semua data dari tabel users, yang mana username-nya itu sama dengan username.getText itu artinya ini nih,
field text ini namanya itu nama variabelnya itu adalah username. Saya atur. Jadi query-nya itu akan memilih semua data yang ada dalam tabel user, yang mana username-nya itu adalah sama dengan yang kita masukkan di sini, seperti itu. Dan passwordnya juga sama ya. Lalu di sini baru pengkondisian. Kalau misalkan isinya 0 ya, jadi ini nggak diisi nih dua-duanya, nanti akan memunculkan pesan mohon isi username atau password, seperti itu. Nah, seperti itu. Itu di sini pengkondisian juga jika rs.next itu artinya jika result set atau yang menampung, jadi nilai yang diambil dari database itu ditampung. .next itu artinya ada nilai selanjutnya atau datanya itu ada berikutnya. Jadi datanya itu ada, gitu misalkan. Ini perintah ini itu akan dieksekusi. Jadi di sini itu akan menyimpan sebuah nilai variabel ini, yang mana ini nantinya itu akan berfungsi untuk ini ngeset foto di tampilan menu utama. Lalu di sini ada home.setVisibleTrue, itu nanti akan jadi dari sini itu kalau sudah selesai setelah login, tab ini atau window ini akan ditutup dengan fungsi this.dispose, lalu akan membuka yang dashboard yang ini, karena di sini diset bahwa home itu ya atau dashboard akan diset true visibilitasnya, seperti itu. Ini kondisi-kondisi yang sama lagi, manipulasi yang tadi untuk placeholder. Lalu di sini itu untuk tadi mengarah ke register. Nah, untuk klik here ini menggunakan event mouse click, jadi waktu kita klik itu akan ada event yang dilakukan, yaitu di sini mengarahkan ke kelas register yang di sini. Nah, setelah diarahkan nanti akan muncul, nah seperti itu ya. Seperti tadi ini untuk register, dan ketika ini selesai nanti akan kembali lagi ke sini, seperti itu. Nah, di sini untuk register itu hampir sama ya untuk awal-awalnya, karena dihubungkan dulu terhadap database-nya. Ini juga masih placeholder. Nah, di sini adalah untuk memasukkan. Jadi masukkan ke database itu diolah dulu di sini datanya, dimasukkan ke beberapa variabel. Ini ada pengkondisian juga, dimana kalau kosong itu akan diperingati bahwa field ini kosong, harus diisi, seperti itu. Setelah beres, dilakukan lagi fungsi set visible dan juga dispose yang mengarah ke jendela login. Itu. Nah, di sini juga saya menggunakan button ini nih. Nah, kenapa bisa muncul seperti itu? Bisa muncul jendela seperti ini itu menggunakan yang namanya JFileChooser. Jadi JFileChooser ini itu untuk memilih file dari directory komputer kita itu untuk di-upload gitu. Dan nanti itu directory-nya itu, alamatnya itu akan disimpan di database yang nantinya akan digunakan untuk pemanggilan seperti contohnya tadi foto, seperti itu. Lalu masuk ke coding dashboard. Nah, di sini itu saya melakukan membuat, jadi satu G-frame itu ada 2 buah halaman. Yang pertama itu pendataan dan juga data kategori. Di pendataan ini itu seperti tadi yang sudah dilihat ya, ada tabel ini itu untuk menampilkan riwayat data yang sudah diinputkan.
Lalu ini untuk drop down atau combo box, jenis cuciannya itu akan seperti apa. Ini untuk menginputkan lagi. Nah, ini juga ada fitur cari nama. Kita coba ya. Jadi fitur ini itu sebenarnya kalau misalkan nih datanya itu udah banyak banget dan susah nyarinya, misalkan harus ke bawah terus di scroll, kita tinggal cari aja namanya, misalkan di sini namanya misalkan mau Regi. Nah, langsung muncul nih datanya ini. Seperti itu. Jadi di sini kenapa bisa sekali apa ya namanya? Ketik itu langsung muncul datanya. Di sini menggunakan event yang namanya itu key type. Nah, sini itu menggunakan yang namanya key type. Jadi key type ini isinya itu akan dieksekusi ketika kita mengetikkan sesuatu dalam keyboard, yang mana itu akan mengarahkan ya, fungsi ini itu akan mengarahkan ke fungsi tampil di sini, yang mana itu ada berbagai sintaks untuk menampilkan fungsi-fungsi yang akan digunakan nantinya di menu utama seperti ini. Nah, misalkan di sini juga ada. Kenapa tadi datanya bisa ada? Karena di sini ada query untuk melakukan pengambilan data, yaitu select all from data pesanan. Data pesanan itu ya di database itu saya membuat ini nih. Nah, ini itu data user. Sini juga saya membuat data pesanan. Data pesanan itu untuk menampung data-data pesanan yang dari pelanggan. Seperti itu. Yang mana ini itu berelasi. Jadi tabel dari database ini, tabel data pesanan ini berelasi dengan tabel kategori. Tabel kategori itu di dalamnya, nah ada ini. Jadi kode kategori ini direlasikan ke dalam tabel data pesanan, yang mana tadi mengapa bisa dilakukan drop down ini, yang isinya itu nilainya sesuai dengan yang ada di database seperti itu. Nah, di sini juga kita masuk ke data kategori. Nah, sini juga sama-sama sebenarnya ya. Ini itu untuk fungsinya ada di ini nih, fungsi TBL kategori. Fungsi ini itu untuk menjalankan hal-hal yang ada di sini, itu codingnya itu ada di sini. Seperti itu. Kalau misalnya ini saat kita submit ya, saat kita submit datanya ada di sini, ada di button submit, yang mana isinya itu seperti ini. Nah, di sini juga saya menggunakan simple date format sebagai untuk tanggal ya. Jadi setiap kita memasukkan data itu ada tanggalnya, ada riwayatnya seperti itu. Seperti itu. Ini merupakan beberapa sintak dari programnya. Nah, di sini juga tadi mengapa bisa
saat kita klik, nah datanya itu masuk ke sini. Itu menggunakan event yang namanya mouse on click. Jadi saat kita klik, tabelnya itu akan sini nih. Nah, ini ada data kategori mouse click. Jadi saat tabel data kategori ini diklik, nah di sini akan melakukan set text. Jadi set text itu akan memasukkan sebuah data ke dalam suatu text field, yang mana nama text fieldnya itu nih kode underscore k, nama underscore k, dan seperti itu. Ya mungkin sekian mengenai pembahasan dari aplikasi yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata atau misalkan masih banyak yang belum dimengerti. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih dimengerti. Juga semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat untuk orang-orang semua. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.